Di video kali ini, gue bakal ngasih beberapa rekomendasi HP 3 jutaan terbaik dan terbaru yang menurut gue paling worth it buat lo ambil sekarang. Gak cuma cocok jadi HP utama, tapi kalau lo lagi nyari HP kedua yang speknya tetap kenceng, ini juga masih overkill. Yang menarik, semuanya gue pilih yang benar-benar all-rounder. Jadi bukan cuma jago di satu sisi doang. Buat gaming dapet, kamera juga oke, multimedia enak, multitasking lancar, pokoknya dipakai buat apa aja, masih nyaman. Di urutan pertama, ada iQOO Z10. Udah jelas banget kalau HP ini tuh ngarahin dirinya sebagai all-rounder. Buat gaming oke, baterai badak, foto juga mantep banget untuk kelas harganya. Pokoknya paket komplit lah buat dipakai harian. Layarnya bisa dibilang juara di kelasnya. Pakai panel AMOLED 6,77 inci dengan refresh rate 120Hz plus tingkat kecerahan yang tembus 5000 nits. Untuk performa, chipsetnya mengandalkan Snapdragon 7S Gen 3 dengan proses 4 nanometer, ditemani opsi RAM mulai dari 8GB sampai 12GB. Memori internalnya juga besar, mulai dari 128GB, 256GB, sampai 512GB. Bagian kamera juga nggak malu-maluin. Kamera utama di belakang 50MP OIS, lalu kamera depan 32MP. Sayangnya memang belum ada ultrawide, tapi untuk foto harian masih sangat bisa diandalkan. Untuk baterai ini salah satu yang paling gila. Kapasitas 7300 mAh yang super awet dan ditambah fast charging 90W, bikin lo ngecas sebentar langsung bisa dipakai lagi. Di urutan kedua, ada Redmi Note 15 5G. Nah, yang satu ini baru rilis guys. Harganya di kisaran 3 jutaan. Dan jujur aja, ini udah cocok banget buat langsung dibeli. Redmi Note 15 udah pakai panel AMOLED sekitar 6,7 inci dengan resolusi Full HD+, dan refresh rate 120Hz. Layarnya cerah banget karena punya brightness yang bisa tembus 3000 nits. Untuk performa, HP ini ditenagai Snapdragon 6 Gen 3, chipset baru yang kenceng di kelas mid-range. Pilihan RAM-nya juga beragam, mulai dari 6GB, 8GB, sampai 12GB, dan storage 128GB atau 256GB. Seri ini masih kasih slot microSD, jadi penyimpanan bisa diperluas. Untuk kamera utama, HP ini dibekali 108MP, lengkap dengan OIS. Terus ada kamera ultrawide 8MP. Lanjut ke baterai, kapasitasnya 5500 mAh, ditambah fast charging 45W. Di urutan ketiga ada Vivo V50 Lite 5G. Meski terlihat mewah dengan pilihan warna all gold dan just black, Vivo V50 Lite 5G tidaklah ringkih. Ponsel ini telah mengantongi sertifikasi standar militer dan SGS bintang 5 drop resistance. Artinya, dia dirancang untuk tahan terhadap benturan dan jatuh dari ketinggian standar meja atau sofa. Layar AMOLED 6,77 inci dengan refresh rate 120Hz dan kecerahan puncak 1800 nits. Miliknya pun telah diperkuat dengan toughened shield glass. Di sektor dapur pacu, dukungan chipset MediaTek Dimensity 6300 ditambah dengan RAM 8/256GB. Untuk urusan kamera, Vivo membawa sensor kelas atas, Sony IMX882 50MP sebagai kamera utama dan kamera ultrawide 8MP. Ciri khas Vivo yaitu Aura Light Portrait tetap hadir untuk memberikan pencahayaan layaknya studio foto, bahkan di kondisi minim cahaya. Bagi pecinta swafoto, kamera depan 32MP siap menghasilkan potret yang tajam dan natural untuk media sosial. Baterai 6500 mAh dengan teknologi 90W flash charge siap mengisi daya dengan kilat. Yang keempat ada Poco X7. Poco kasih panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi 1,5K, refresh rate 120Hz, apalagi kacanya udah pakai Gorilla Glass Victus 2. Jadi jauh lebih tahan gores dan benturan. Di performanya, HP ini ditenagai chipset Dimensity 7300U, fabrikasi 4 nanometer. RAM-nya ada pilihan 8GB sampai 12GB dengan internal 256 sampai 512GB.
Masuk ke kamera pokok, ngasih setup triple kamera dengan kamera utama 50 megapiksel OIS plus ultrawide 8 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Kamera depannya 20 megapiksel, juga udah lebih dari cukup buat selfie dan video call. Soal baterai 5100 mAh dengan fast charging 45 watt. Di urutan kelima, ada Tecnopova 7 5G. Buat lo yang lagi nyari HP 3 jutaan dengan spek gaming, tapi baterai badak, HP satu ini wajib banget masuk radar. Layarnya udah pakai panel besar IPS LCD Full HD+, dengan refresh rate 144 Hz. Nah, kita masuk ke bagian performa. Tecnopova 7 5G ini ditenagai chipset Dimensity 7300 Ultimate dengan fabrikasi 4 nanometer. Kapasitasnya tembus 6000 mAh, ditambah lagi udah support fast charging 45 watt, jadi nggak lama-lama nungguin ngecas. Menariknya lagi, HP ini juga punya fitur reverse charging. Masuk ke kamera, memang bukan fokus utama di seri Pova. Kamera utamanya 50 megapiksel, dan kamera depan 13 megapiksel juga masih cukup buat selfie atau video call. Di urutan ke-6 ada Tecnocamon 50. HP ini hadir dengan layar AMOLED 6,78 inci, beresolusi tinggi, dan refresh rate 120 Hz, lengkap dengan kecerahan sampai 3000 nits, dukungan HDR10 dan Dolby Vision, jadi tampilan tetap jelas meski di luar ruangan. Dari segi performa, dibekali MediaTek Helio G200 yang dipadukan RAM 8GB serta storage 256GB UFS 2.2. Sektor kamera juga menarik. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditemani ultrawide 8 megapiksel plus sensor tambahan. Kamera depannya 32 megapiksel dan sudah support video 2K 60 fps. Urusan daya, baterainya 6340 mAh yang dipasarkan sebagai 6500 mAh dengan fast charging di atas 45 watt dan sudah support bypass charging. Di urutan ke-7 ada Poco F6. Setelah 2 tahun berselang sejak peluncurannya, Poco F6 kini bertransformasi dari sekadar pembunuh flagship jadi raja baru di kelas harga 3 jutaan besar. Dari sisi visual, panel Flow AMOLED resolusi 1,5K ditambah refresh rate 120 Hz. Kecerahan puncaknya bahkan tembus 2400 nits, jadi tetap jelas walaupun dipakai di bawah sinar matahari. Masuk ke performa ini, bagian paling gila. Ditenagai chipset Snapdragon 8S Gen 3 dengan skor Antutu sekitar 1,5 juta, HP ini sanggup ngelibas game berat kayak Genshin Impact di setting tertinggi dengan lancar. Dukungan RAM LPDDR5X dan penyimpanan UFS 4.0 bikin semua aktivitas terasa super cepat tanpa hambatan. Varian RAM 8 dengan penyimpanan 256 juga udah lebih dari cukup buat kebutuhan sekarang. Di sektor kamera, HP ini dibekali kamera utama 50 megapiksel OIS. Ada juga kamera ultrawide 8 megapiksel yang cukup buat kebutuhan foto dengan sudut lebih luas. Soal baterai juga nggak kalah menarik. Kapasitas 5000 mAh-nya cukup buat dipakai seharian dan udah didukung teknologi pengisian cepat 90 watt turbo charging. Di urutan ke-8 ada Realme P3. Realme yang waras di tahun ini tuh ya cuma yang satu ini, di harga 3 jutaan kecil, dan HP ini bener-bener rekomendasi banget guys. Selain harganya yang masih ramah, HP ini juga dikasih update OS 3 kali dan keamanan 4 tahun, jadi dipakai 3 tahun ke depan masih aman banget. Apalagi dari sisi spek, HP ini kencang dan stabil buat harian maupun gaming menengah. Mulai dari layarnya, Realme P3 ini pakai panel AMOLED 6,67 inci dengan resolusi Full HD+, refresh rate 120 Hz, dan tingkat kecerahan yang bisa tembus 2000 nits. Untuk performanya, HP ini ditenagai Snapdragon 6 Gen 4 berbasis proses 4 nanometer. Chipset ini udah gesit buat multitasking dan gaming menengah. RAM juga lega, ada 12 GB dan memori internalnya 256 GB.
Kameranya juga cukup mantap untuk kelas harga segini, kamera utama 50 megapiksel, tapi sayangnya HP ini nggak ada ultrawide. Kamera depannya 16 megapiksel juga oke buat selfie dan video call. Di bagian baterai Realme P3 ngasih 6000 mAh, ditambah fast charging 45 watt, bikin ngecas dari sekarat ke penuh, kurang lebih di bawah 1 jam. Di urutan ke-9 ada Motorola G86 Power. Gara-gara Motorola Edge 60 Fusion, harganya naik dan makin gak masuk akal. Akhirnya gue rekomendasiin saudaranya aja nih, Motorola G86 Power. Secara positioning lebih masuk akal buat yang nyari HP awet dipakai lama. Motorola G86 Power ini dapat update OS 2 kali, dan update keamanan sampai 4 tahun. Jadi dipakai 2-3 tahun ke depan masih aman banget, gak perlu takut ketinggalan zaman. Menariknya lagi, spek yang dibawa tuh mirip gaya HP Transsion Holdings. HP ini hadir dengan layar OLED 6,67 inci beresolusi tinggi dan sudah mendukung refresh rate 120 Hz. Untuk performanya, Motorola G86 Power ditenagai chipset MediaTek Dimensity 7300 dengan fabrikasi 4 nanometer, dipadukan dengan RAM hingga 12 GB dan penyimpanan internal hingga 256 GB. Di sektor kamera, Motorola menyematkan kamera utama 50 megapiksel lengkap dengan OIS ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel. Untuk kebutuhan selfie dan video call, tersedia kamera depan 32 megapiksel yang menghasilkan gambar tajam dan natural. Baterainya berkapasitas 6720 mAh dan sudah didukung fast charging 30 watt. Di urutan ke-9 ada Infinix Note 50S. Lanjut ke sektor layarnya nih, pakai AMOLED 6,78 inci, resolusi Full HD Plus dan refresh rate 144 Hz. Masuk ke otaknya Note 50S ditenagai chipset Dimensity 7300 Ultimate fabrikasi 4 nanometer. Dan ini chipset baru yang kenceng dan irit daya. Dipadu sama RAM 8GB dan internal 256GB udah lega banget buat harian. Di bagian kamera Note 50S, bawa kamera utama 64 megapiksel. Kamera selfie 13 megapiksel juga cukup banget buat TikTok, IG Story, sampai Zoom meeting. HP ini dikasih baterai 5500 mAh yang awet seharian, bahkan 2 hari kalau pemakaian santai. Ditambah fast charging 45 watt, ngecas bentaran doang udah langsung ngacir lagi. Yang terakhir ada Samsung A17 5G. Samsung memang terkenal sebagai HP yang paling aman dipakai jangka panjang. Dan A17 ini salah satu contoh paling masuk akal di kelas 3 jutaan. Mulai dari layarnya dulu, HP ini pakai panel Super AMOLED 6,7 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 90 Hz. Dari performanya, Samsung nyodorin chipset Exynos 1330, fabrikasi 5 nanometer. Chipset ini cukup gesit buat multitasking, bahkan gaming ringan sampai menengah. Ada opsi RAM 8GB dengan internal 256GB, bahkan masih bisa ditambah kartu memori microSD. Sektor kameranya juga lumayan lengkap. Kamera utama 50 megapiksel dengan OIS, ditemani ultrawide 5 megapiksel dan makro 2 megapiksel. Hasilnya udah bagus banget di kelas harga segini. Kamera depannya 13 megapiksel, cocok buat selfie dan video call. Baterainya 5000 mAh yang awet buat dipakai seharian penuh. Chargingnya 25 watt. Dan karena ini Samsung, update OS-nya panjang sampai 6 kali update OS, bikin HP ini nyaman buat lo pakai bertahun-tahun. Nah itu dia tadi guys, deretan rekomendasi HP di kelas harga 3 jutaan untuk pertengahan 2026 ini. Dan buat kalian yang nanya, Bang, kok HP si A atau si B nggak masuk? Jawabannya simple, karena harganya sekarang sudah merangkak naik ke angka 4 jutaan. Prinsip kita tetap konsisten, kalau udah lewat dari budget 3 jutaan, otomatis kita eliminasi dari daftar ini, supaya rekomendasinya tetap relevan buat kantong kalian.